استفادة من تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع وخصوصا إلى صاحب هذا الكتاب السيد الشيخ محمد نووي بن عمر الجوي وخصوصا إلى صاحب راتب رحمة الله بن علي بن سادة على بعلمه بعلم محمد بن سليمان الحبشي وجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat itu, kebahagiaan itu di dunia, begitu juga sampai di negeri akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membacakan kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad karya daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Nah, di bab 1 halaman 3 kalau ada yang buku terjemahannya. Silakan dibuka sambil dibuka tuh. Nah, diperhatikan. Bab 1 30 nasihat yang berharga itu ya. Nah, yang diterjemahannya di halaman 3. Nah, maka membacakan teks Arabnya nanti kan sambil diperhatikan kalau faminhu, dan diantara daripada makalah fal maqalatul ula, perkataan yang pertama, nasihat yang pertama, binal munabbihati, daripada sesuatu yang penting untuk kita perhatikan, as-sana'iyati, yaitu nasihat yang berbentuk 2. Nah, maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu atau hadis yang diriwayatkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma, 2 perkara, la syai'a yang tidak dapat, tidak ada, afdalu minhuma yang lebih unggul, yang lebih afdal daripada keduanya. Artinya ini 2 perkara yang paling tinggi, paling afdol, paling unggul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menandingi 2 perkara ini, kata Rasulullah. Minhuma, dari keduanya itu, yang pertama al-imanu billahi, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menandingi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman itu nomor 1. Maka orang yang tidak ada iman itu apa yang dia kerjakan, dari apapun kebaikan, sebanyak apapun dia kerjakan kebaikan, itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Jadi iman itu adalah modal nomor 1. Apa iman? Iman itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang disembah, tidak ada yang diminta pertolongan, tidak ada yang diminta atau tidak ada yang
kita minta hajatnya illallah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Kemudian iman itu tidak bisa dipisahkan dengan amal. Nah, iman itu tidak bisa dipisahkan dengan amal. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi tanda iman itu tidak cukup hanya meyakini, tapi harus dia menunjukkan dengan amal atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tandingannya iman itu. Maka orang itu nanti akan diukur dengan keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada lagi nanti hitung-hitungan yang lain, enggak ada. Hitung-hitungannya iman kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jagakan iman kita. Kita meninggal dunia juga tawaffana ma'al iman, meninggal dunia membawa iman. Biar kadang bawa duit tidak Bapak. Biar kadang bawa apa Bapak. Yang penting membawa iman. Ini kan yang menjadikan keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin. Yang kedua adalah bermanfaat kepada orang muslim. Bermanfaat kepada orang muslim. Artinya di hadapan Allah dia menjadi seorang hamba yang penuh dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Kemudian dengan hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, dia menjadi orang yang bermanfaat. Bahkan dalam sabdanya Rasul SAW juga menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baiknya di antara kalian manusia adalah yang paling bermanfaat kepada yang lain. Contoh, kita punya apa? Andil apa? Jadi kekuatan iman, begitu juga dengan an-nafa' lil muslimin, bermanfaat kepada muslimin itu di dalam hadis ini Rasulullah menyatukan, nggak bisa dipisah berarti. Begini ya, kalau orang itu imannya bagus, mantap, imannya itu akan mendorong kepada dia itu untuk membantu kepada sesamanya, gitu. Begitu juga apabila orang itu membantu kepada sesamanya, itu adalah bukti berarti iman orang itu mantap, begitu ya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang itu imannya bagus kepada Allah, dia akan perhatian, peduli kepada sesamanya. Tanpa minta balasan, tanpa minta pamrih, tanpa minta sesuatu imbalan kepada orang tersebut, dengan apa yang bisa dia bantu kepada orang lain. Maka imannya makin mantap itu, maka imannya makin bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana orang-orang yang beriman itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beramal soleh. Jadi orang yang beriman itu pasti dia rajin beramal soleh, itu ciri-cirinya. Wa aqamus sholata, dia kerjakan sholat, gak ketinggalan sholatnya. Wa atuz zakah, dia bayar zakat, dia bayar zakat, sholatnya bayar, sholatnya dikerjakan, zakatnya dibayar. Lahum ajruhum inda rabbihim. Maka ketika dia taat sama Allah dengan keimanannya, Allah menjanjikan akan aku berikan pahala, kata Allah, kepada mereka. Kemudian janji Allah selanjutnya, wala khaufun alaihim, aku berjanji tidak memberikan kekhawatiran, ketakutan di dalam hati mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan mendapati kesedihan. Itu janji Allah. Jadi kalau kita punya kekhawatiran, punya kegelisahan, punya masalah, punya kesedihan, kembalinya kita kemana? Pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan hilang nantinya. Itu semua akan hilang, itu semua akan sirna. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Allah memberikan bonus pahala
pahala yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ciri-ciri orang yang beriman, dia akan beramal soleh kepada Allah. Ya. Dalam keadaan apapun. Nah, dalam keadaan apapun dia senang, dia dapat nikmat, ya dia kembalinya sama Allah. Dia kena musibah, dia kena ujian dari Allah, dia juga akan kembali sama Allah dengan beramal. Nah, kemudian dengan dia beramal itu Allah akan berjanji, Allah kasih pahala dia. Kemudian lagi Allah akan angkat daripada kesusahan, kekhawatirannya, bahkan dari kesedihannya Allah akan hilangkan. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi yang lain Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang beriman itu kata Allah, dia berinfak. Dia mengeluarkan harta yang dia miliki fis sarra'i wad dharra, saat dia senang dan saat dia susah. Nah, ini ciri orang beriman. Nah, kena mun ku berduit hanya kena aku beramal. Nah, ya ini bukan. Orang beriman itu saat dia senang dia beramal, yunfik fis sarra'i wad dharra kata Allah. Allah istilahnya nih. Ada dulu di Hadramut itu seorang ulama, dua saudara. Yang satu saudaranya orang kaya, tajir banget sudah. Kemudian dia punya saudara lagi satu, hidupnya sederhana. Sederhana. Akhirnya ada orang yang datang ke rumah seorang wali yang kaya tadi itu. Datang dia bertamu, dan orang wali ini tadi yang dia kaya raya, apabila dia menjamu tamu dia akan sembelih kambing. Kemudian dia kasih apa yang dibutuhkan hajat oleh orang yang datang kepada dia tadi itu. Nah, dia karom, memuliakan tamu yang datang, dan dia karom, dia dermawan. Nah, karena ingat saat dia senang dia akan berbagi kepada orang, dia akan memberi kepada orang lain. Allah. Akhirnya setiap tamu siapapun datang akan dia kasih. Bahkan dikatakan setiap tamu yang dipotongkan kambing itu dihitung daripada berapa langkah naik dari tangga rumahnya, ya segitu dia potongkan kambing. Bila tetamuinya tuh naik tangga nomor 2 sudah ya 2 ekor kambing, naik 3 tangga 3 ekor kambing. Jadi subhanallah, saking dermawannya ada deh ya. Dia kasih sama orang. Kemudian subhanallah, orang fakir yang datang ke rumahnya itu tanya, wahai wali, wahai orang soleh, kira-kira satu kota ini ada nggak yang lebih dermawan dari pian? Ajar kita bahasanya lah. Mau ulun aja, alhamdulillah ulun ini orang biasa, ajar kita lah. Ulun ini orang biasa, kada bantri datang mah. Ini rumah ulun tukar gas aja bantri ngaling banget. Jadi orang dermawan nih ada nih kayak pian nih, adalah subhanallah. Berapa tangga ulun jajak pian sembelihkan kambing, pian bawa tanpa mengurangi sedikit pun. Bahkan pian tanya apa hajat ulun, apa kebutuhan ulun, saya diberi sama pian ini. Allah, kira-kira satu kota ini, wahai wali, ada nggak orang yang lebih dermawan dari piannya? Ada nggak? Sebagaimana dulu Sayyidina Ali itu ceritakan Sayyidah Fatimah itu hidup susah. Bisa anak Hasan Husain itu berikit batu 3 sini bandak, anak Nabi, cucu Nabi, sama Nabi bandak batu sini kelaparan. Tapi kalau ada pengemis datang, apa? Roti yang bakal dia makan untuk anaknya dikasihkan. Kita puasa, bini gue isuk pulang, anak gue isuk puasa. Allah. Ini ada orang-orang solehin semacam ini ya. Kemudian dia mengatakan seorang wali tadi, ada di sini. Ada nang dermawan pada aku nih lagi. Ada nang lebih baik dari aku nih lagi. Wah, kalau aku nih kira-kira banyak aja, walaupun nggak di kota sini, di kota lain bisa lebih banyak lagi. Ada orang yang ngasih sama aku mungkin bulanan, mungkin ada yang ngasih tahunan, mungkin yang setiap hari dia ngasih. Imam Ali Zainal Abidin dulu mengangkat gandum ini sebelum subuh, dia angkat gandum ini di belakang pundaknya ini, dibagikan di depan rumah orang yang tidak mampu, janda, fakir, miskin tiap hari tanpa diketahui orang. Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW tiap hari itu. Sampai orang tuh kada tahu siapa nama memberi, bilang buka rumah ada gandum, begitu buka rumah ada baras, ada tahu siapa yang menyulung. Sebelum subuh dia hendak isidin sudah.
Kapan ketahuannya? Pas Sidin sudah meninggal dunia. Orang tukang mandi kita, kenapa ini ada bebekas di belakang bahunya? Hanya nang bini kepada bila sebelum subuh turun. Ada yang tahunya sampai meninggal amal itu disimpannya. Allah. Nah, lalu jadi Sidin, dia orang wali tadi, ada. Cuma tahu lah orang nanti mohon padaku. Siapa jadinya? Di sanaku juga. Nah, di sanaku juga kakakku, kakakku jadinya. Di mana hendaknya? Hendak belum datangi, melompian aja 3 ekor kambing dapatnya. Nah, jarang orang pakir deh. Kakak pian bisa 10 ekor bisa kambing dapatnya. Nah, lalu mawas lagi pada dia. Tunjukkan di kota situ nah, kakakku situ datangi. Wah, datangi ya. Semangat tuh nah yang datangi. Macam dapat nih jar pulang. Atingnya aja dan mawar barang kayak ini, kakaknya pulang kayak apa? Datangi sekalinya sampai ke kota itu dia melihat rumah sederhana banget. Nah kakak rumah gedung di kita ya lah. Nah adik rumah gedung, nah kakak rumahnya sederhana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk, biar Sidin. Nah, sugui duduk, suruh Sidin masuk. Dihadangi oleh tamu yang fakir tadi setengah jam. Ada yang keluar juga nih aja. Banyu kada keluar, roti kada keluar, ada yang keluar. Maka ujar nang ading tadi kakaknya tuh dermawan banar padainya. Subhanallah. Ada nih tetangga jam pada keluar saja Sidin keluar membawa banyu segelas kopi, segelas saja. Lawan roti sebuting. Nah, duduk Sidin apa hantar di situ. Baik. Masya Allah himbau pada Sidin aku delangi ikam nih. Dikisahin Sidin, kisah akhirat aja terus nih tamu nih mah ini jangan mana kada keluar kopi segelasannya lawan roti satu. Nah ada nih lalu jar Sidin juga nih nang kakak nang wali ini tadi lah haus kayaknya Sidin ini teh haus jalannya mulai tadi langsung ada nih. Nah jadi jar Sidin ikan minum separuh dulu separuh aja lah di Sidin minum separuh kopi itu. Nah kita segelas saja ikam separuh ini roti ku panggal 2 ikam separuh. Allah separuh seorang kalinya sudah hancur minum roti dimakan sudah ini aja jadi apalagi jarang tuan rumah ini aja dihadangi pulang deh karena sangat yakin lah deh ini ya ada yang sudah udah pamitannya boleh gue sekalinya sambil di jalan mah garuno boleh pulang kalau ada adingnya nang ngampun rumah nih tadi. Wah ini protes aja sudah nih pada hinya dermawan banar udah makan jauh banar sudah ibarat kita Banjar ke Matapura mendatangi nih mendangan dermawan banar datangi babulik protes datang bertamu Sidin pulang ujar pian kakak pian do dermawan banar kira ulun dapat apakah kan pada bapak hendak ke situ. Nah jadi tengah adiknya dermawan nih tuh jujur kada apa nih nang dermawan ulun datang tengah jam sekalinya keluar kopi aja berbagi 2 pulang. Nah, roti aja berbagi 2 pulang. Nah jadi jenang adik kamu tahu lah aku bisi kakak itu dermawan daripada aku orangnya zuhud ini aku bantuin ke dakon kembali ke dakon orangnya zuhud orangnya kada mau sedikit pun apapun bujur-bujur harus diseleksi bujur-bujur nah masuk karutnya ini kada mau kayak orang. Nah, dan kamu tahu lah kamu dibarinya apa? Kopi separuh, roti separuh. Itu hari itunya dapat nih itu aja. Kamu kaya seluruh rumahnya kan ada apa-apa lagi. Itu hartanya hari itu tuh. Hartanya hari itu 1 gelas kopi dan 1 roti. Hartanya hari itu aja dapat. Separuh hartanya diculung kalau nikam. Amun aku memberikan 3 ekor kambing, kambingku 1000 ekor lagi di belakang tuh. Nama lebih dermawan. Jadi beramal itu, bersedekah itu mengelola harta itu kadang mahadang sugih, kadang mahadang banyak duit kada. Semua tuh dituntut sama Allah, disuruh sama Allah. Apa yang dikasih rezeki oleh Allah sama kita keluarkan. Berapa kita mampu, cuma jangan juga dilarang juga. Pun sing habis itu dilarang juga. Kalau kada kuat iman kita sing habis menjulung, tumpur nih yang di belakang bini anak apa ada juga.
apa yang kita mampu keluarkan, begitu ya. Nah itu konsep yang pertama. Ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Makin baik bisa kita memberikan manfaat kepada orang lain, makin derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tinggi, gitu ya. Kita punya ilmu, usahakan bagaimana kita bisa mengajarkan ilmu kita. Usahakan kita bisa bermanfaat di hadapan orang, begitu ya. Kita punya harta ya begitu. Kita punya kemampuan dalam kerja ya. Jadikan kerja kita itu bermanfaat kepada orang lain. Kalau di Indonesia ini bagus sudah. Banjarmasin khusus lagi, Kalimantan Selatan khusus lagi. Nah, artinya kerjasama, membantu, gotong royong satu lawan yang lainnya itu sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ujar kita karena kawan di sini tumbuh umpatannya. Nah itu apalagi di Banjar tuh ada haul dia. Apalagi guru sekumpul bila haul asing-asingnya membuka posko, mandaki wadai, mandaki banyu, mandaki macam tuh. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama membantu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ada acara ini gotong royong, ada ini gotong royong. Nah itu adalah bentuk kemanfaatan kepada manusia. Nah, kita ambil bagian di situ. Kita punya harta ya harta, kita punya tenaga ya tenaga, kita punya pemikiran ya pemikiran. Jadikan diri kita ini bermanfaat di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dua perkara kata Rasulullah nang kada tandingannya. Bila orang ini mau sudah taat lawan Allah dengan keimanannya benar-benar taat, sujud, sholat, bersedekah, apa yang diperintah Allah dikerjakan. Kemudian sesama dengan sesama dia jaga hak-haknya muslim dengan muslim. Ya. Banyak kalau hak muslim dengan muslim, membantu, menyenangkan hatinya orang muslim. Ya. Kemudian memilih berakhlak kepada sesama. Kemudian diantaranya juga menyebut atau mengucap salam. Sering kita ajarkan ini, dilarang kita menyakiti di antara muslim dengan yang lainnya. Begitu juga lebih-lebihnya lagi pada orang tua, birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua, ya. Kemudian kepada anak muslim juga, anak kita tuh, ya. Pendidikan kepada mereka itu termasuk juga bermanfaat kepada muslimin yang lainnya. Ya, bermanfaat kepada muslim yang lainnya. Nah, jadi usahakan bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang afdal di hadapan Allah dengan keimanan kita, begitu juga dengan manfaat di hadapan muslim yang lainnya. Makanya orang soleh, nah, apa itu yang disebut dengan orang soleh? Soleh itu apa soleh? Si ini soleh, si ini soleha. Apa itu soleh soleha? Nah, soleh soleha itu kategorinya adalah orang yang disebut soleh dan soleh itu adalah al-ghaim bi hukukillah wa hukuki ibadih. Orang yang melakukan atau menegakkan atau mengerjakan perintah Allah, dan dia juga melakukan atau mengerjakan, menunaikan hak-hak kepada hamba Allah. Allah itu orang soleh. Menang sambahyang aja cuma lontar tangga kada tahu. Nah, ya. Atau untung baru bisa dijaga, menyakiti orang. Nah, dengan ininya itu bukan soleh. Nah, begitu juga kebalikannya, orang yang baik aja lawan sesama tapi kada mau sembahyang, kada mau taat lawan Allah. Nah, ini juga bukan orang soleh. Orang soleh itu kayak apa? Dia taat lawan Allah, begitu juga lawan hak-hak hamba Allah dia tunaikan, begitu ya. Nah, mudah-mudahan kita kawat menjadi hamba Allah yang baik. Apa namanya? Dengan pelajaran ini tadi itu bisa kita mengamalkan apa yang disampaikan daripada hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW itu memuji ya, ujar Nabi lawan para sahabat, hendaknya kalian itu menjadi seperti Abi Domdom. Lalu sahabat bertanya, bagaimana Abi Domdom itu wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena idza asbaha qala Allahumma inni qad tasaddaqtu bi'irdi ala ibadika. Ujar Abi Domdom, setiap pagi hendak bertamu lawan manusia, bila hendak turun pada rumah, ujar Abi Domdom, aku sedekahkan kehormatanku kepada seluruh muslim. Apabila ada orang yang berbuat salah lawan aku maafakan. Itu gitu, bila pagi turun pada rumah nih, kan kada tahu kita turun pada rumah nih pasti ada nang kurang ini, kurang itu, ada nang salah. Pokoknya siapa nang melakukan kesalahan lawan aku, nah belum turun nih, aku maafakan.
Aku maafkan. Nah, itu juga diantara sifat-sifat orang-orang yang beriman. Tadi dikatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang beriman itu dia menginfakkan hartanya di saat dia tadi itu senang dan di saat dia itu susah, menginfakkan hartanya. Kemudian sifat yang kedua orang mukmin apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, orang muslim itu bukan yang tidak pernah marah, bukan. Orang muslim itu juga marah. Tapi ketika marah dia bisa menahan amarahnya, begitu ya. Dia bisa menahan amarahnya. Walaupun dia marah cepat apa? Reda amarahnya. Nah, ini sifat orang yang beriman. Marah juga cuma kalau ditahan. Marah juga cuma cepat dari kita habis ya. Nah, kadang-kadang bertetarusan. Nah, sifat daripada orang mukmin. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan kepada manusia memaafkan. Jadi nggak ada kesalahan dimaafkan, ada salah dimaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Nah, jadi dikatakan sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang benar itu adalah mereka itu yang berbuat kebaikan kepada orang yang melakukan keburukan kepada dia. Ya, kalau berbuat baik sama orang yang baik lawan kita itu wajar. Orang tuh baik lawan kita, lalu kita baik balas, itu sesuatu yang wajar. Tapi seorang mukmin dia bisa berbuat baik kepada orang yang menyakiti dia, bisa berbuat baik kepada orang yang menghina dia. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di antara doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dua doa yang kadang penghalang pasti dikabulkan Allah taala. Pertama adalah doa yang mana orang tersebut dizalimi, doa ul-madlum, doa orang yang dizalimi. Disakiti orang berdoa, kabul doanya. Paham ya? Yang kedua adalah doa rijalul ghaib, mendoakan kepada orang yang tidak ada di hadapan. Orang yang tidak ada di hadapan lalu kita doakan, itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat kata Rasulullah SAW mengaminkan, walakami selahu, kata malaikat, ikam akan dapat kayak itu juga. Nah, ingat-ingat berarti kalau kita didolimi orang, disakiti orang, berdoa, jangan badu-badu, curhat. Jangan. Bila kita disakiti orang, apa? Berdoa, berdoanya apa? Berdoanya berarti mendoakan kejelekan kah, kebaikan kah pada orang? Setiap doa itu dijawab oleh Allah. Orang yang dizalimi tadi langsung pada pagarnya, langsung dijawab sama Allah, kabul. Rugi berarti kalau kita mendoakan keburukan. Yalah, kita doakan kebaikan. Wala kami telah ujar malaikat, amin. Ikam kena dapat yaitu juga. Nama aminakan coba. Doa kita belum tentu diijabah. Tapi kalau malaikat nama aminakan dikabulkan oleh Allah. Jadi doakan kebaikan, udah ninya banyak duitnya, udah ninya sugih. Jadi malaikat kini ikam sugih. Itu jadinya. Nah, itu artinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan keburukan ujar malaikat, ikam kena juga. Rugi kira? Nah, dan dua kali rugi maka sudah dizalimi orang, mendoakan yang buruk pulang ujar malaikat, ikam kena juga enak. Akhirnya rugi. Jadi bilanya kita mendapatkan sesuatu yang terbaik, berdoa dengan sesuatu yang baik. Begitulah. Nah, intinya kita menjadikan diri kita ini bermanfaat di hadapan orang tuh kayak apa? Melakukan sesuatu yang manfaat dengan lisan, dengan perkataan kita berarti, dengan perbuatan, dengan kerjaan kita, dengan amal kita yang sekiranya menjadi manfaat kepada orang lain. Begitu juga dengan ibadah kita yang penuh dengan keimanan. Begitu juga dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita kisahkan seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini hamba Allah, sahabat Nabi yang taat lawan Allah Subhanahu wa taala.
Benar-benar ibadah sama Allah. Sampai kemarin disebutkan ibadahnya apa? Sholat 2 rakaat sunnah. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15. Ya, 2 rakaat hatam Quran. Sayyidina Utsman bin Affan cinta benar dengan Al-Quran. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian dengan sesama apa kayak apa? Sayyidina Utsman ini terkenal orang sugih, orang kaya di antara sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ingin menjadikan itu hal yang paling bermanfaat di antara kaum muslimin. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Dikatakan dulu fi bidayatil hijrah ila Madinah. Ketika Rasulullah SAW mendapat intimidasi di kota Mekah, Rasulullah SAW ini dengan sahabat-sahabatnya dakwah menyebarkan Islam itu secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Rasulullah SAW itu diganggu, disakiti, dicela, dihina, bahkan mau dibunuh itu Sayyidina Rasulullah SAW. Begitu juga dengan para sahabat-sahabatnya Nabi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada para sahabat, pada umatnya untuk hijrah. Kemana Nabi hijrah? Ke Madinah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangaran orang hijrah ini apa yang ada di Mekah tak tinggal. Nah, ya. Tertinggal nih, paling ada benar yang cash, duit yang cash dibawa ya lah. Sisanya tanah tertinggal, kebun tertinggal, apalagi kerjaan atau bisnis tertinggal. Namanya jadi hijrah. Nah, begitu ya. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut semuanya yang bertempat tinggal di Mekah hijrah ke Madinah. Nah, makanya sahabat Nabi yang dari Mekah ikut ke Madinah itu disebut dengan muhajirin. Nah, jadi sahabat Nabi yang asalnya di Mekah umpat pindah ke Madinah itu namanya sahabat nang muhajirin. Itu termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali banyak, ya. Nah, kemudian sahabat Rasulullah SAW yang ada di Madinah menghadapi sahabat yang datang dari Mekah, menunggu kedatangan Nabi di Madinah. Sahabat yang sudah beriman di Madinah ini disebut dengan Al-Ansor. Sahabat yang namanya Al-Ansor. Jadi orang Madinah itu beriman dengan Nabi itu namanya Al-Ansor, atau yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, saat itu waktu pertama hijrah Rasulullah dengan para sahabatnya itu di musim kemarau, kekeringan. Ya, jadi Rasulullah pas dari Mekah itu susahnya perjalanannya Nabi dari Mekah ke Madinah itu. Bahkan di jalan pun Nabi SAW itu diincar atau dicari oleh mereka, jangan sampai ke kota Madinah, sampai ingin dibunuh itu Nabi yang jalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan di satu riwayat disebutkan Rasulullah itu lewat ke Madinah itu bukan jalan yang biasa dilewati oleh orang, jadi berkeliling gitu. Oh, perjalanan yang kada biasa dilewati orang menuju ke Madinah. Sampai Rasulullah SAW ke kota Madinah disambut dengan tola'al badru alaina. Disambut Rasulullah SAW bahagia, semuanya menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Wajahal muslimuna sa'ubah fil husuli 'alal ma'in nadhib. Karena berhubung Rasulullah datang ke kota Madinah, awal-awal bertempat di Madinah, singkat cerita, itu ada di musim kemarau dan mereka susah mendapatkan air yang bersih. Ngalih ini musim kemarau di Arab, padang pasir, tidak seperti sekarang di Mekah, di Madinah air itu ada terus. Zaman dahulu susah nyari air, apalagi air yang bersih. Saat Rasulullah hijrah masuk kota Madinah, awal-awal itu pas kena musim kemarau susah mendapatkan air bersih. Karena masdarul wahid lil miyah wa bi'ru rumah. Ternyata saat itu Rasul SAW menyuruh mencari sumur, cari kalau ada sumur di sekitaran, dicari oleh Nabi, dicari oleh para sahabat. Ternyata nggak ada sumur yang dekat kecuali ada satu sumur, namanya sumur rumah. Namanya sumur apa? Rumah. Alladzi kana yamlikuhu rajul Yahudi. Sumur ini kepemilikannya atau punya orang Yahudi. Nah, ampun orang Yahudi. Sumurnya sampai wah ini ada lagi. Nah, di Madinah itu. Tahu udah bisa kan situ. Jadi kalau ada di Madinah itu ada waktu disempatkan cuma dipagar. Ada di kebun kurma, aku lihat di YouTube tuh di kebun kurma dipagar. Kemudian ada sumurnya itu juga digembok, ya.
digembok, masuk ke dalam itu, ada wadahnya, masuk ke dalam itu sumur itu. Ya, itu adalah sumur yang bersejarah ketika Rasul SAW pertama kali hijrah ke Madinah. Nah, belum selesai lagi ceritanya. Tidak ngantuk kah? Ini kisahnya sumur rumah. Sumur rumah. Alladzi kana yamliku rajulun Yahudi. Sekalinya sumur itu kepemilikan orang Yahudi. Biasa orang Yahudi deh. Orang Yahudi ini jadi kita pintar. Pintar apa? Pintar mencari kesempatan. Orang Yahudi ini pintar mencari kesempatan dan pintar juga manipulasi kan daripada keadaan untuk kemajuan itu. Lakinnal Yahudi kana yabi'ul ma minal bi'ri bi as'ali bahidha. Sekalinya Yahudi nambah isian sumur tadi itu, setiap orang yang hendak mengambil banyu di sumur itu harus bayar. Aja Yahudi sumur ini kada sembarangan, bayar. Dan ternyata setiap gayung yang diambil dari sumur itu dihargainya sangat mahal oleh Yahudi itu. Larang banar sekalinya secibukan banyu itu dari kita. Bihaitsu la yastati syirahu ilal aghniya. Mahalnya seberapa? Sekiranya kada kawan menukar kecuali orang yang bujur-bujur sugih. Larang banar berarti nih orang kaya aja jangan kawan nukar banyunya itu. Kenapa? Wajar musim kemarau Yahudi bisi sumur. Yahudi siapa nak hendak bayar, larang pulang harganya. Ya. Sehingga anal muslimun wal fuqara mu'anatan syaidatan bisabab naqsil moyah nadhifah, sehingga orang muslim itu benar-benar susah, kesulitan, khususnya daripada orang-orang fakir, daripada orang muslim. Padahal mereka hanya pindah dari Mekah ke Madinah, ketinggalan harta banyak. Hendak minum baju bersihnya susah. Sekali diisi pun Yahudi larang mana pulang berjualan banyunya. Susah benar. Akhirnya indah riwayat hadzal wada. Ketika Rasul SAW dilaporkan oleh para sahabat, Nabi ada sumur situ, nah orang Yahudi larang mana berjualan. Bajunya tuh larang banar, kada kawa kami menukar kecuali orang sugi-sugi itu hanya kawa dong nukar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW bersabda, apa jalan Nabi? Mayyashtari bi'ra rumah falahul jannah. Ujar Nabi, yang menungkari sumur itu akan masuk surga oleh Nabi. Diumumkan oleh Nabi. Siapa di antara ikam yang menungkari sumur itu masuk surga, ujar Nabi. Para sahabat itu punya sudah diumumkan Nabi ya kalau lakas tuh bang. Ini kita ada Allahu Akbar adzan kayaknya bisa setengah jam gini hadisnya. Para sahabat itu mereka sami'na wa ata'na, pokoknya apa yang dia dengar dari Nabi taat. Udah, pokoknya bermanfaat sudah. Ternyata baca catatan dari kita, ada nang bulik dulu mengumpulkan duit, ada nang berhitung dulu ini sekalinya nang langsung buai ngarang langsung sugih tadilah. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Orang sugih langsung datanginya orang Yahudi itu. Jadi kita datanginya orang Yahudi itu. Indah simai kalimat Rasulullah SAW Sarah Utsman, langsung Sayyidina Utsman deh cepat aja. Jangan sampai jadi Sayyidina Utsman terdahulu nang lain. Ini aku nih, ini bagian aku nih. Punya Sayyidina Utsman, aku nang dahulu. Datangi Sayyidina Utsman bin Affan limugalabati sahibi dari rumah supaya ditawar. Berapa kan kamu hendak menjual? Ujar Sayyidina Utsman. Arad Utsman syira' al-bi'r bi si'ri ma'qul. Ditawar Sayyidina Utsman. Sekian jualkah Sayyidina Utsman? Ya. Lakinnal Yahudi rafadha bain al-bi'r bi akmalih. Yahudi sumur ini kada ku jual. Langsung aja kada ku jual. Jadi jar Sayyidina Utsman ini pintar. Apa aja kita negosiasinya pintar. Jadi Sayyidina Utsman kayak itu sudah aku tukar separuh. Aku tukar separuh di Sayyidina Utsman. Berapa kamu jual? Lalu orang Yahudi itu berpikir, mun separuh kawa juga tetap. Kawa juga aku menjual.
kayak paturannya. Nah, sehari ampun ikam, sehari ampun aku di Sayyidina Utsman. Nah, hari ini ampun ikam, salah aja kamu menjual kan? Ada bapak, isuk kan ampun bu di Sayyidina Utsman. Nah, berapa dijual men separuh aja? 12 dirham. 12.000 dirham. 12.000 dirham itu kita 90 juta duit ya. Sumur aja menukar 90. Apa bukan 90 juta? 50 juta lebih, 50 juta lebih. Separuh 50 juta lebih pun duit kita wah ini ya 50 juta lebih. Jadi Utsman, ayo sudah aku tukar separuh. Nah, dikiranya saya Utsman aja yang memakai. Nah, sekalinya bu wayahnya isok ampun Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman lah kasih bukan muslimin ambilin baju di sumur itu. Ampun ku hari ini. Nah, asing-asingnya mau ambil ya. Minum bawa ini. Wah, sudah diumumkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, fi yaum Utsman, tawafada al-muslim min ahli al-ma' min bi'ri rumah majana. Gratis Sayyidina Utsman kan kebayaran. Gratis Sayyidina Utsman khusus hari ini kena isuk inya pulang ampunnya. Bahalat hari kita Sayyidina Utsman, tapi gratis Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Lam yatamakan Yahudi min bai'il ma ba'dal ka wa takabbada hasil faidah. Nah, sekalinya jadi Yahudi menekai ini banyak menama ambil rugi ya kok. Oh jadi Yahudi dikiranya aja sekalinya banyak banget. Karena ini jadi Yahudi padahal bajunya kan habis-habis boy. Sampai wah ini baju masih ada. Di dalam sumur itu baju masih ada lagi. Barokahnya tadi. Allah, ada habis-habis. Tapi Yahudi ini rugi, ini jangan lagi berjual jadi Yahudi. Nah akhirnya Yahudi itulah lagi yang mendatangi Sayyidina Utsman. Menangkah itu tabusinya sudah sekalinya sudah menjual. Tambahi lagi berapa? 8.000 dirham. Jadi totalnya 20.000 dirham. Totalnya berarti sampai 90 jutaan sampai 100 juta. Bukan sumur tadi aja. Allah Sayyidina Utsman bin Affan. Ba'da an astar Utsman bi rumah bi akmalihi wa qabal bi'ir li salihi jami'il muslimin. Diwakafkan oleh Sayyidina Utsman. Sedikit-sedikit pun gak ada yang ambil, diwakafkan untuk keperluan orang muslim. Yumkin lil muslimin ahadul ma' min bi'ir rumah, ambil sepuasnya dengan gratis oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Karena li kalam Utsman bin Affan fawaid 'azimah lil muslimin fil Madinatil Munawwarah lam ya'udu yuwajihuna su'ubah li husuli 'ala miyahin nadhifa wa yumkin an ya'isu hayatan akthar izdiharan. Wa kana Rasulullah SAW sa'idan jiddan bi fi'li Utsman bin Affan. Di sanalah Rasulullah SAW sangat bangga, sangat senang dengan sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warḍah. Kita lihat bagaimana usaha para sahabat itu menyenangkan Rasul SAW dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat kepada orang muslim yang lainnya. Kalau larangan menjadi kita menukar sumur. Tapi kesan apa? Kesan kemaslahatan orang muslim. Ini jangan kalau sudah untuk kelalaian kepada Allah, wani habis-habisan, kesan bawa kesan, wani habis. Nah, sudah nih karena bulan Maulid masuk, kesan bulan Maulid 5.000 aja sumbangannya. Nah, misal jadi kalau untuk hal yang bermanfaat kepada kaum muslimin kita manfaatkan. Dengan sebenar-benarnya kita maksimalkan untuk membantunya. Tidak bisa harta, pemikiran, begitu juga dengan tenaga kita untuk kemaslahatan muslimin, begitu juga dengan ketaatan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita, beri hidayah kepada kita untuk bisa taat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keimanan kepada kita di dunia dan sampai kita meninggal dunia, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi umat dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada yang perlu dibahas? Cukup ya. Great doa.